Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak pelak gempuran dari konten-konten kreator yang selalu mengupload peristiwa-peristiwa kekinian sekarang ini yang berlangsung, khususnya masalah perkabiban di Nusantara. Semua yang mendukung tesis Kiai Imad tidak jera, tidak takut mendapatkan tekanan-tekanan apapun. Dan itu terbukti sekarang ini sudah sedikit banyak sudah banyak berkurang intimidasi, provokasi, apalagi pokoknya yang tekanan-tekanan yang anti terhadap Habib Ba'alawi. Ujung-ujungnya banyak masyarakat sudah pada paham siapa itu Habib. Walaupun sekarang ini banyak para Habib ini yang berkamuflase, seperti bunglon lah ibaratnya. Di depan namanya mulai diganti. Yang kemarin-kemarin ada Habib, sekarang bisa diganti dengan Sayyid atau Syarif. Ini sebenarnya untuk menipu kita-kita ini yang tidak paham apa itu Habib, apa itu Sayyid, apa itu Syarif. Sehingga diharapkan mungkin Ba'alawi ini dengan merubah nama Habib menjadi Sayyid, entitas yang keakuannya mengaku sebagai cucu Nabi ini akan konsisten dan akan kembali berjaya, mungkin seperti itu, seperti kemarin-kemarin. Tak pelak publik figur para Habib, contohnya seperti Habib Djafar ini kan banyak penggemarnya di kalangan anak muda. Nah, lagi-lagi untuk membela klannya, dia membelokkan istilah-istilah itu antara Habib, Sayyid, Syarif. Nah, ini dibelokkan untuk kepentingan klan dia lah, jelasnya seperti itu. Kita lihat dulu bagaimana kata-kata Habib Djafar membelokkan menurut anggapan kita istilah Habib dan Sayyid juga Syarif. Kita lihat bersama-sama. Hai, assalamualaikum. Habib itu sebenarnya sebutan untuk keturunan Nabi Muhammad yang memiliki ilmu dan melakukan dakwah dengan ilmu. Kalau keturunan Nabi Muhammad yang nggak mendalami ilmu agama dan nggak berdakwah, itu disebutnya Sayyid. Jadi gitu teman-teman pengertian Habib menurut Bib Djafar. Pertanyaannya, itu definisinya dari mana ya? Kalau begitu, kenapa banyak Sayyid di luar sana yang juga menjadi ulama dan berdakwah? Kenapa nggak disebut Habib? Sayyid yang dimaksud adalah keturunan Nabi Muhammad asli, bukan kayak Ba'alawi loh. Mereka berdakwah, mereka menjadi ulama besar. Kenapa mereka nggak dipanggil Habib? Tetap aja mereka dipanggilnya Sayyid. Ayo, jangan ngarang-ngarang Bib Djafar. Ini penting teman-teman. Sayyid dan Syarif itu dari dulu sudah dikenal sebagai keturunan Nabi sebelum. Itulah kata-kata Habib Djafar. Nah, kalau kita angan-angan nih menjadi rancu, bahkan ada seperti mendegradasi istilah Sayyid, yang katanya kalau yang berilmu, yang berdakwah ini Habib, dinamakan begitu, kalau yang tidak disilkan Sayyid. Nah, ini sepertinya tumpang tindih. Untuk jelasnya, untuk teman-teman semua, ini menjawab dari kata-kata Habib Djafar yang membolak-balikkan istilah itu. Ini akan saya bacakan kedudukan seperti apa sih Habib dan juga Sayyid. Ini menurut Profesor Kiai Agus Sunyoto. Menurut Kiai Agus Sunyoto, ini yang saya baca dari Jurnaba
Nah, ini teman-teman bisa cari di Google ya. Ini beda Sayyid dan Habib menurut Kiai Agus Sunyoto. Ini Sayyid dan Habib Sayyid dan Habib merupakan dua entitas berbeda. Sayyid dari Hijaz, Hijaz itu ya daerah Arab Saudi sana, ya kan. Sementara Habib dari Yaman. Nah, Yaman itu di bawahnya Arab Saudi. Berikut penjelasan ilmiah terkait kronologi, momen, dan tujuan mereka ke bumi Nusantara. Jadi tujuan kedua nama ini, person ini berbeda. Ini menurut Kiai Agus Sunyoto. Kiai Agus Sunyoto, sejarawan NU dan penulis Atlas Wali Songo, menyebut Islam masuk ke Nusantara sejak abad ke-7 Masehi. Ke-7 Masehi. Jadi kalau kita melihat sejarahnya Ba'alawi, ini masuk ke sini kan dibawa oleh Belanda sekitar abad ke-18-an lah, kurang lebih tahun-tahun itu. Ini abad ke-7 ini Islam sudah masuk. Jadi kalau dikatakan orang Nusantara ini kalau Habib enggak datang ke sini masih menyembah pohon, menyembah batu, ini omongan apa ini? Ini sejarahnya seperti itu. Jadi masuk ke Nusantara ini abad ke-7. Pada abad ke-9 hingga 10 Masehi, para penyebar Islam dari Persia sudah mengawali masuk ke Nusantara. Mereka dikenal keluarga Lor yang membangun pemukiman di Jawa bernama pemukiman Loram atau Loran, bisa dikatakan begitu, di Jawa Timur sana. Nah, di antara tokohnya bernama Fatimah binti Maimun hingga Syekh Subakir. Kita sering dengar itu dan kita sudah banyak yang tahu. Lantas pada abad ke-14 Masehi, para pemuka Islam dari Iran, Maroko, dan Uzbekistan yang leluhurnya berasal dari Hijaz sudah berdatangan ke Nusantara dalam rangka persebaran Islam. Mereka adalah keluarga Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain yang menyebar ke berbagai wilayah. Dan seterusnya, ini saya lompati. Nah, langsung sejak abad ke-15 Masehi ini Islam sudah sangat besar di Nusantara. Jadi abad ke-15 saja ini Islam ini sudah besar di Nusantara. Jadi omong kosong, omong besar. Kalau pernah Habib itu mengatakan kalau nggak dia datang kelompoknya ke sini, kita masih dinasmisme atau animisme, menyembah pohon, menyembah batu, itu pemutar balikan fakta sejarah. Kita ulangi, sejak abad ke-15 Masehi ini Islam sudah sangat besar di Nusantara. Banyak Sadah Al-Jawi yang jadi pemuka Islam, khususnya dari lingkungan kerajaan kesultanan para Sadah Al-Jawi. Ini menjadikan ajaran Islam memiliki wajah yang khas Nusantara. Ajaran Islam berbasis keramah tamahan dan kearifan lokal Nusantara. Jadi mereka datang ke Nusantara berasimilasi ya dengan kawin campur sehingga berbaur dengan masyarakat, tidak merasa tinggi, bahkan sama rata, dianggap bersosialisasi yang baik sehingga tidak ada terjadi gap di antara mereka yang pendatang ini dan kita-kita yang penduduk asli Nusantara. Terus kita lompati, jadi teman-teman kalau mau baca ini ada di Jurnaba. Gelombang kedatangan berikutnya 1790 Masehi. Nah, jadi akhir abad ke-18 Masehi. Ini juga masih ada yang datang kemari. Ini akibat konflik besar terjadi di Mekah Madinah atau Hijaz. Konflik ini disebabkan gerakan pemurnian kaum Wahabi di
di Makkah. Para Sayyid banyak yang dieksekusi. Nah, karena merajalelanya paham Wahabi, banyak Sayyid di Hijaz ini kemudian karena apa ya, karena tekanan itu, karena juga banyak yang dieksekusi, kemudian mencari suaka hidup di Nusantara. Para Sayyid dari Hijaz ini ditampung dan dicarikan tempat oleh pemimpin kala itu, yaitu Sultan Hamengkubuwono II. Oleh Sultan Hamengkubuwono II, mereka diberi tempat untuk hidup di sekitar Jogja. Nah, tempat ini kelak dikenal dengan istilah wilayah Sayyidan. Para Sayyid dari Hijaz itu hidup di kampung Sayyidan. Jadi sekarang ini kalau kita ke Jogja mencari tempat yang namanya Kampung Sayyidan ini masih ada. Mereka bukan Habib yang jelas. Nah, mereka datang dari Hijaz, nah, kemudian diberikan suatu tempat oleh Sinun Pakubono II yang sekarang ini dinamakan Kampung Sayyidan. Masih ada kampungnya sekarang. Nah, siapakah Sultan Hamengkubuwono II ini? Ya, Sultan Hamengkubuwono II ini adalah kakek dari Pangeran Diponegoro. Dan seterusnya. Saat Pangeran Diponegoro kalah perang dan ditangkap Belanda tahun 1830 Masehi, para Sayyid dari Hijaz beserta para pengikut Pangeran Diponegoro lainnya tak mau menyerah, karena para Sayyid ini menjadi pasukan ikut membela, berjuang bersama Pangeran Diponegoro. Mereka tetap menyimpan bara perlawanan pada para penjajah, sekaligus mendakwahkan Islam di daerah persembunyian. Nah, itu. Ini para Sayyid. Nah, Habib ya yang di bawah Belanda tentunya ya diam-diam saja. Gelombang kedatangan berikutnya Kiai Agus Sunyoto menjelaskan pada 1832, 2 tahun setelah perang Diponegoro padam, penjajah Belanda mendatangkan para Habib. Nah, menurut Kiai Haji Agus Sunyoto ini tahun 1832 ini setelah perang Diponegoro selesai, Belanda mendatangkan para Habib dari Yaman ke Nusantara. Inilah pertama kali Habib Yaman berada di Nusantara. Habib Yaman datang ke Nusantara saat Islam sudah besar. Omong kosong kalau mengatakan para Habib Ba'alawi, mereka lah yang membuat Nusantara ini masyarakatnya banyak yang beragama Islam. Nonsen. Jadi Habib-Habib ini dibawa oleh Belanda kemari tahun 1832. Ini Nusantara ini sudah mayoritas beragama Islam, sudah sampai pelosok-pelosok, bahkan di gunung-gunung pun sudah orang tahu kalimat La ilaha illallah. Itu sampai sekarang. Habib Yaman ditugaskan Belanda menjaga stabilitas keamanan dalam bidang keagamaan, sebab pasca perang Diponegoro pemberontakan dari kaum tarekat masih menyerang Belanda. Jadi fungsinya Habib ini yang mendapat proyek dari Belanda ini ditempatkan menjadi agen-agen agama untuk mengkanter perlawanan orang-orang tarekat dan murid-muridnya yang terus berjuang meneruskan perjuangan Pangeran Diponegoro. Begitu teman-teman. Nah, akhirnya dalam keterangan Kiai Agus Sunyoto, Sayyid Hijaz berbeda dengan Habib. Nah, beda sekali menurut Profesor Agus Sunyoto. Ini berdasarkan sejarah teman-teman, bukan seperti apa yang dikatakan Habib Jafar di depan tadi.
Dalam keterangan Kiai Agus Sunoto, Said Ijaz berbeda dengan Habib Yaman, baik secara genealogi, kecenderungan maupun tugasnya di Nusantara. Said Ijaz, saya katakan lagi, kalau Said Sarip ini datangnya dari Hijaz, bukan dari Yaman. Datang ke Nusantara untuk berdakwah dan berasimilasi dengan warga lokal. Nah, ya pokoknya campur baur dengan warga lokal. Itu dengan begitu gampang sekali beliau Said ini dulunya berdakwah kepada penduduk lokal waktu itu. Nah, sementara Habib Yaman ini yang sekarang ini di depan namanya banyak dirubah jadi Said atau Sarip. Ini didatangkan Belanda. Tak heran jika mereka cenderung membangun sekat feodal ala-ala penjajah Belanda. Ini menurut Kiai Agus Sunoto, Profesor Agus Sunoto. Jadi kedatangan Habib Yaman didatangkan oleh Belanda ini, yaitu tadi untuk membantu dalam rangka melawan dari pemberontak-pemberontak guru-guru tarekat bersama santri-santrinya waktu itu yang terus meneruskan perjuangan Pangeran Diponegoro. Jadi beda sekali tujuannya Habib datang ke Nusantara ini dengan Said yang duluan datang ke Nusantara. Kalau Said ini dari Hijaz, kalau Habib ini dari Yaman. Said datang kemari ya karena ada peristiwa-peristiwa tadi yang saya katakan, saya bacakan di depan tadi, karena gejolak di sana banyak terjadi eksekusi. Kemudian sebagian ada yang ke Nusantara ini berdakwah, dan itu jauh sekali lebih dulu daripada Habib-Habib Yaman yang datang kemari dibawa oleh Belanda. Untuk teman-teman semua, ini yang perlu kita terus kita omongkan, kita edukasikan kepada teman-teman yang belum tahu bahwa kalau mereka tetap mengatakan Habib dan Said Sarip itu sebenarnya sama, itu hanya pembelaan mereka saja untuk ya menutupi kebohongannya bahwa mereka ini Habib-Habib ini adalah ya bukan turunannya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata-kata dari Habib Ja'far tadi, ya itu mungkin karena Habib Ja'far percayanya dari bapaknya, dari kakeknya, meyakini itu, karena memang Ba'alawi ini dari kecil sudah didoktrin oleh orang tuanya kalau mereka ini adalah zuriyahnya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi jangan terkecoh dengan gelar Habib yang sekarang ini banyak diganti Sayyid atau Sarip. Untuk mengetahuinya gampang. Kalau di belakangnya ini misalnya masih ada Al-Idrus, terus Al-Habsi, terus apalagi pokoknya banyak yang al itu bisa dibuka teman-teman di Google, itu ada berapa Habib marganya di Indonesia ini banyak sekali. Yang jelas di belakangnya ini kalau masih dipakai ini masih tidak bisa kita tertipu. Begitu teman-teman, sedikit untuk kembali membuka bahwa kita jangan sampai dalam perjuangan yang sudah lama ini sekitar 3 tahun lebih ini, jangan lagi kembali terkecoh dengan argumen-argumen mereka dalam membela klannya Ba'alawi. Salam sejahtera, sehat selalu, Pancasila Sakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.